Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Edi Sujisna di komunitas Klub Pecinta Al-Quran, website www.klubpecintaalquran.com. Kemarin kita sudah membahas kunci kehidupan. Kunci kehidupan ini membahas kajian agar supaya kita lebih enteng, lebih mudah menjalani hidup di dunia. Kemarin di video yang sebelumnya kita sudah membahas kajiannya kunci kehidupan yang pertama dan kedua. Bagi teman-teman yang belum menyimak kajian kunci kehidupan, sudah saya upload videonya di YouTube dan di website klubpecintaalquran.com. Sekarang kita lanjut membahas kunci kehidupan yang ketiga. Semoga dengan kunci ini kita bisa membuka sesuatu yang sulit, membuka sesuatu yang susah dalam hidup kita, menyelesaikan berbagai macam persoalan dan masalah-masalah hidup di dunia. Langsung aja kita kali ini saya akan membahas kunci kehidupan yang ketiga. Dicatat teman-teman. Kunci kehidupan yang ketiga ialah ada dua poin. Poin pertama, tinggikan Allah setinggi-tingginya sesanggup engkau meninggikan Allah kepada siapapun. Kunci kehidupan yang ketiga ada dua poin. Poin yang pertama, tinggikan Allah setinggi-tingginya sesanggup engkau meninggikan Allah ke siapapun, ke hadapan seluruh makhluk. Tinggikan Allah setinggi-tingginya sesanggup engkau meninggikan Allah di hadapan makhluk. Paham gak? Tinggikan Allah setinggi-tingginya sesanggup engkau meninggikan Allah di hadapan makhluk. Poin yang pertama. Terus poin yang kedua, rendahkan dirimu serendah-rendahnya sesanggup engkau merendahkan dirimu di hadapan Allah. Jadi kunci pertama, tinggikan Allah kepada siapapun, tinggikan Allah. Kunci yang kedua, rendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah. Ya. Tinggikan Allah di hadapan makhluk. Jangan merendahkan Allah, jangan merendahkan Allah, jangan menganggap enteng Allah. Kadang-kadang kita sering menganggap enteng Allah. Pertama, tinggikan Allah setinggi-tingginya di hadapan makhluk. Tinggikan Allah di hadapan makhluk. Kedua, rendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah. Kita rendahkan diri kita di hadapan Allah, bukan di hadapan makhluk. Kita dilarang merendah di hadapan makhluk. Kita dilarang merendah di hadapan makhluk. Tapi kita dianjurkan merendah serendah-rendahnya di hadapan Allah. Kenapa kunci yang ketiga ini harus meninggikan Allah dan merendahkan diri kita sendiri? Kenapa? Supaya nanti kita dapat fakta yang sebenarnya. Fakta yang sebenarnya ialah Allah itu maha tinggi dan kita makhluk rendah. Nanti dapat faktanya. Tinggikan Allah setinggi-tingginya sesanggup engkau meninggikan Allah
di hadapan makhluk, dan rendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah. Ini termasuk tips and trick supaya doa kita dijabah. Ini kuncinya, supaya doa kita dijabah. Rendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah, dan tinggikan Allah di hadapan seluruh makhluk. Nanti kita belajar pelan-pelan. Kenapa harus meninggikan Allah? Kenapa harus meninggikan Allah? Agar kita mendapat fakta dan kenyataan yang benar. Faktanya Allah itu maha tinggi. Allah itu maha tinggi. Di surat Al-Baqarah ayat 225, Allah itu tunggal. Allah itu tunggal. Tidak ada Tuhan selain Dia. Yang hidup tidak berkehendak kepada selainnya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Allah itu tunggal, tidak ada Tuhan selain Dia. Yang hidup tidak berkehendak kepada selainnya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Kepunyaannya lah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Ini surat Al-Baqarah ayat 255. Seluruh langit dan bumi itu kepunyaan Allah, termasuk isi-isinya kepunyaan Allah, termasuk diri kita. Ini milik Allah, milik Allah. Kenapa milik Allah? Kenapa kepunyaan Allah? Karena Dia yang menciptakan. Dia yang menciptakan bumi, Dia yang menciptakan langit, dan Dia yang menciptakan kita, termasuk menciptakan rezeki kita, menciptakan takdir kita, menciptakan orang tua kita, menciptakan saudara kita, dan menciptakan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Itu Allah, maha tingginya Allah. Kepunyaannya lah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Bukankah tidak ada orang yang memberi syafaat di hadapannya jika tidak dengan izinnya? Ia mengetahui apa yang di hadapan manusia dan apa yang ada di belakang mereka. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan manusia dan apa yang ada di belakang manusia. Sedangkan mereka tidak mengetahui sedikit juga tentang ilmunya, kecuali apa yang dikehendakinya. Pengetahuannya meliputi langit dan bumi. Memelihara kedua makhluk itu tidak berat baginya. Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Ini Allah. Di surat Al-Baqarah ayat 255, Allah itu tunggal, tidak ada Tuhan selain Dia. Yang hidup tidak berkehendak kepada selainnya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Bukankah tidak ada orang yang memberikan syafaat di hadapannya jika tidak dengan izinnya? Ia mengetahui apa yang di hadapan manusia dan apa yang di belakang mereka, sedangkan mereka tidak mengetahui sedikit pun juga tentang ilmunya, kecuali apa yang dikehendakinya. Pengetahuannya meliputi langit dan bumi. Memelihara kedua makhluk itu tidak berat baginya. Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Pasti teman-teman ngantuk saya bacain ayat Quran. Ya kan, ngantuk. Inilah kita selalu merendahkan Allah. Kita selalu merendahkan Allah. Kita selalu meremehkan Allah. Contohnya apa? Contohnya kalau teman-teman kerja, teman-teman punya bosnya manggil, coba berani gak nolak?
Atau berani gak? Ntar dulu. Berani gak? Gak berani, karena takut dipecat. Coba Allah manggil melalui suara azan. Apa yang kita lakukan? Ntar dulu ya Allah, nanggung lagi kerja. Ntar dulu, baru juga jam berapa? Allah manggil, kita bilang ntar dulu. Allah manggil melalui suara azan. Allah manggil kita untuk sholat. Allah manggil kita untuk meraih kebahagiaan. Kebahagiaan. Tapi kita ngomongnya ntar dulu. Kita ngulur-ngulur sholat. Ngulur-ngulur sholat. Allah disuruh tunggu. Kita lagi sibuk kerja. Nanti aja sholat, kerja dulu kata dia. Gitu. Sedangkan kalau ditanya siapa orang, siapa, ayo tunjuk tangan. Misalkan kalau ditanya siapa, tunjuk tangan. Siapa yang mau masuk surga paling depan? Pasti jawabnya saya paling depan, pengen masuk surga gitu. Sedangkan Allah manggil kita, hayya 'alal falah, ayo kita menuju kebahagiaan, kata Allah melalui suara azan. Hayya 'alal falah, itu Allah manggil, ayo kita menuju kebahagiaan. Kita menuju kebahagiaan, kata Allah. Kebahagiaan itu apa? Surga. Ayo kita menuju surga. Kita datang paling apa? Paling depan apa paling belakang? Kita datang paling belakang, kita di saf paling belakang biasanya. Ini kita selalu meremehkan Allah. Kita berdoa kepada Allah. Pas kita berdoa apa? Kita masih meragukan Allah. Gak bakal dikabul ini permintaan. Kita meragukan Allah. Kita meragukan Allah. Selalu meragukan Allah. Makanya kuncinya kita harus meninggikan Allah di hadapan makhluk. Faktanya apa? Faktanya ini tadi, bumi dan langit miliknya Allah. Mudah. Jangan teman-teman kira Allah nggak bisa ngasih duit. Bisa, Allah gampang. Jangan teman-teman kira kita ibadah kita nggak digaji sama Allah. Kita digaji. Jangan teman-teman kira Allah nggak bisa ngasih duit. Bisa Allah ngasih duit, mau berapa? Bisa. Selama ini kan kita yang dipusingin masalah duit. Duit dan duit. Rezeki. Apa? Nyari kerja. Sibuk kerja tapi lupa sholat. Terus di surat Al-Ikhlas katakanlah Allah itu Maha Esa, dialah tempat bergantung segala makhluk. Di surat Qul huwallahu ahad ini Al-Ikhlas, Allah itu Esa, dialah Allah tempat bergantung segala makhluk dan tempat memohon segala hajat. Allah tempat bergantung dan Allah tempat memohon segala hajat. Dialah Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak seorang pun atau sesuatu yang sebanding dengan Dia. Gak ada yang sebanding dengan Allah. Sedangkan kita rata-rata mengalahkan Allah. Mengalahkan Allah. Coba deh, berapa kali kita dipanggil Allah melalui suara azan, kitanya nggak langsung sigap, nggak langsung datang. Berapa kali? Sering. Coba kalau bosnya di kantor manggil, berani nggak datang? Nggak berani. Sedangkan sama Allah berani. Kita meremehkan Allah. Kita meremehkan Allah. Jadi pantas kalau hidup kita selalu sengsara, selalu belangsa, selalu banyak masalah. Pantas karena kita memperlakukan Allah seperti itu, meremehkan Allah.
Di sepertiga malam Allah turun beserta para malaikatnya di sepertiga malam setiap hari. Kita sambut gak Allah? Enggak kita sambut, kita tidur. Harusnya kan tahajud, sambut Allah, sambut penguasa jagat raya. Kalau ada bos kita yang pengen bertamu ke rumah kita ngapain? Kita beres-beres rumah, kita sambut pakaian yang bagus. Apalagi kalau ada presiden pengen datang ke rumah kita, apa persiapan kita? Kita bersihin tuh rumah, bahkan jalanan pun kita rapihin. Pakaian bila perlu kita beli pakaian baru. Ini Allah datang di sepertiga malam terakhir. Kata Allah, yang minta ampunan aku ampuni, yang berdoa aku kabulkan. Kata Allah, di sepertiga malam Allah turun bersama malaikat. Kita enggak sholat tahajud, kita enggak sambut Allah, kita cuekin. Di tiap sholat juga begitu. Allah punya rumah Allah sepi, nggak ada yang kunjungin. Masjid, rumah Allah, masjid sepi. Kemana sholatnya? Mana? Sholatnya di mana? Sholatnya di kantor, di samping meja sholatnya. Ke rumah Allah sholatnya, di masjid. Terus di surat Al-Anbiya ayat 22, sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai ars daripada apa yang mereka sifatkan. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya akan rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai ars daripada apa yang mereka sifatkan. Kalau ada Tuhan-Tuhan selain Allah, pasti udah rusak. Kita biasanya mentuhankan apa? Mentuhankan uang. Kebanyakan mentuhankan uang. Rela kita mati-matian mencari uang, pagi siang malam, ketemu lagi pagi lagi siang lagi malam lagi, nyari uang. Kita rela, kita semangat. Tapi nyari Allah gak ada, enggak dicari sedikit pun. Nyari Allah ketemu nanti. Sebenarnya Allah pemilik solusi. Nyari Allah di masjid, di Al-Quran ada. Menuhankan apa lagi? Menuhankan jabatan. Menuhankan apa lagi? Pekerjaan. Banyak kita, bukan hanya menuhankan berhala, patung-patung, bukan. Menuhankan apa lagi? Menuhankan nafsu. Menuhankan nafsu. Apa kita kerjanya senang-senang doang? Menuhankan nafsu. Sholat enggak, puasa jarang, baca Quran enggak. Kita berapa terakhir kali teman-teman baca Quran? Kapan terakhir teman-teman puasa? Kapan terakhir teman-teman zikir? Kapan terakhir? Kapan terakhir teman-teman pergi ke masjid? Kapan? Kita meremehkan Allah, meremehkan Allah. Ini bumi miliknya Allah, bumi miliknya Allah, langit miliknya Allah. Emang gak takut diusir sama Allah? Kerjanya memperbanyak maksiat setiap hari, memperbanyak maksiat. Demi Allah nih, demi Allah, dosa dan maksiat
Tidak ada dosa dan maksiat yang tersembunyi di hadapan Allah. Semuanya jelas, semuanya jelas di hadapan Allah, dalam pandangan Allah semuanya jelas. Jadi seharusnya kalau kita bermaksiat kita malu. Kita malu. Kenapa malu? Kita bermaksiat persis di hadapan Allah. Kita lagi maksiat, Allah melihat. Kita lagi maksiat, Allah melihat persis itu. Terus malaikat nyatet. Harusnya kita bermaksiat malu. Kita dikasih rizki sama Allah, dikasih uang sama Allah. Rizki, uang itu kita gunain juga buat bermaksiat kepada Allah. Allah udah baik ngasih kita rizki, dan kita menggunakan rizki tersebut untuk bermaksiat sama Allah. Jadi jangan salahin Allah kalau kita nanti disiksa. Jangan salahin Allah, Allah udah baik, kitanya aja. Jangan salahin Allah kalau hidup kita sengsara. Allah udah baik, Allah udah ngasih jalan. Kitanya yang milih jalan yang rusak. Misal, ya jadi itu kunci yang pertama, tinggikan Allah setinggi-tingginya di hadapan makhluk, dan rendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah. Tinggikan diri kita setinggi-tingginya di hadapan makhluk, dan rendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah. Ini termasuk kunci dikabulkannya doa. Makanya kalau kita berdoa nih, kita tinggiin dulu Allah. Semua nabi dan semua rasul ngajarin kayak gitu dalam berdoa. Sebelum berdoa, mereka meninggikan Allah dulu, merendahkan dirinya dulu, lalu berdoa. Contohnya apa? Contohnya waktu Nabi Adam disuruh keluar dari surga menuju ke bumi, Nabi Adam berdoa. Apa doanya? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Rabbana dzalamna, ya Allah sesungguhnya aku amat zalim. Rendahin dulu, baru habis itu berdoa. Terus juga Nabi Yunus ketika dimakan ikan paus, apa doanya? Doanya apa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku termasuk hamba-hamba yang zalim. Jadi tinggikan Allah dulu, tinggikan Allah dulu. Sesudah itu rendahkan diri kita. Sesudah itu berdoa. Ini tips and triknya agar doa kita diijabah. Seperti contoh kita berdoa, ya Allah, Engkau pemilik kota Mekah dan Madinah, panggillah hamba untuk mengunjungi kota Mekah dan Madinah, untuk umroh, untuk bertaubat kepadamu, untuk sujud dan ruku kepadamu di depan pintu Ka'bah. Jadi tinggiin Allah dulu, tips dan triknya. Ya Allah, sesungguhnya dosaku sebesar gunung. Engkau pasti, Engkau maha baik ya Allah. Engkau ampunanmu sungguh luas tiada bertepi. Maka ampunilah aku. Tips dan triknya dalam berdoa. Jadi tinggikan Allah setinggi-tingginya di hadapan seluruh makhluk. Rendahkan diri kita serendah-rendahnya
di hadapan Allah. Karena nanti akan ketemu faktanya. Faktanya siapa Allah? Siapa Allah? Siapa diri kita? Allah itu Tuhan. Allah itu penguasa jagat raya. Allah pemilik langit dan bumi. Allah sang pengatur rizki. Allah sang pengatur lalu lintas kehidupan. Allah sang penguasa takdir. Allah penguasa langit dan bumi. Sedangkan kita apa? Kita apa? Kita hanya makhluk Allah, salah satu makhluk Allah yang kecil, mungil. Kita asalnya dari mana? Asalnya dari setetes air mani. Asalnya kita dari setetes air mani. Tadinya kita nggak ada, kita sekarang ada. Dan kita asalnya dari setetes air mani. Ujungnya apa? Ujungnya kita menjadi bangkai. Ujungnya kita mati menjadi bangkai. Terus kemana-mana kita bawa kotoran. Kemana-mana kita bawa kotoran. Kita dikasih sakit nggak berdaya. Kita dikasih sakit nggak berdaya. Kita dikasih tidur sama Allah nggak berdaya juga. Nggak dikasih makan mati kita. Nggak dikasih minum mati. Kita tidak bisa menciptakan makanan dan minuman. Kita hanya pengkonsumsi makanan dan minuman. Kita tidak bisa menciptakan rizki. Makanya rizki itu Allah jamin. Allah jamin. Kata Allah dalam Al-Quran, tidak ada satu makhluk melata pun di muka bumi ini kecuali rizkinya sudah dijamin sama Allah. Tidak ada makhluk melata pun di muka bumi ini kecuali rizkinya sudah dijamin sama Allah. Seharusnya masalah rizki ini udah hatam, udah tuntas. Karena Allah penjamin rizki. Allah yang menciptakan lambung. Allah yang menciptakan lambung. Dan Allah juga yang menciptakan isi lambung. Udah satu paket. Allah menciptakan kita, menciptakan makhluk sudah satu paket. Allah menciptakan lambung plus Allah menciptakan isi lambung. Karena kita tidak bisa mencipta, kita tidak bisa mencipta isi lambung, kita tidak bisa mencipta makanan. Kita hanya pengkonsumsi makanan. Teman-teman tahu ikan paus? Ikan paus itu beratnya 64 ton. Ikan paus itu beratnya 64 ton. Sekali makan rata-rata sekali makan 1 ton. Ikan paus itu siapa yang ngasih makan? Nggak mungkin nggak ada yang nggak ngasih makan. Pasti ada yang ngasih makan gitu. Allah yang ngasih makan. Allah yang menjamin rizki ikan paus. Beratnya 64 ton. Ikan paus sekali makan itu 1 ton. 1 ton sekali makan. Sedangkan kalau sehari makannya 3 kali, 3 ton. Nggak mungkin ikan paus mencari makanannya, nggak mungkin. Dikasih sama Allah. Termasuk kita, rizki untuk kita. Kita beratnya berapa? 60 kilo, apa 70 kilo. Sekali makan kita berapa? Berapa kilo atau berapa ons? Mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah. Tadi kita belajar amat mudah bagi Allah. Amat mudah bagi Allah menciptakan sesuatu. Dan amat mudah bagi Allah merawat antara keduanya, merawat antara bumi dan langit. Mencipta itu susah, merawat itu lebih susah. Dan Allah mencipta sekaligus merawatnya. Merawatnya, kita dirawat sama Allah. Nanti kalau kita meninggikan Allah setinggi-tingginya, nanti akan ketemu faktanya. Kita merendahkan diri kita, nanti akan ketemu faktanya. Tapi kita jangan merendahkan diri kita di hadapan makhluk, jangan. Itu dilarang. Kita hanya merendah di hadapan Allah aja. Ya.
gitu. Rendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah, dan tinggikan Allah setinggi-tingginya, sesanggup kita meninggikan Allah di hadapan makhluk. Itu kunci ketiganya. Segitu dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.